Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda selesai baca sesuatu, terus rasanya kayak, kok nggak ngerti-ngerti amat ya? Sering itu sering. Kayak lewat aja gitu ya. Nah, iya. Makanya hari ini kita mau bongkar nih, bagian satu dari buku klasik, How to Read a Book. Ini buku yang, wah jujur aja lumayan mengubah cara saya lihat aktivitas membaca. Buku legendaris itu. Betul. Kita fokus dulu ke bagian awal ini ya, soal dimensi-dimensi dasar membaca. Oke. Soalnya kita kan sering anggap baca tuh ya otomatis aja gitu. Tapi buku ini langsung jedar bilang, membaca itu keterampilan aktif, harus usaha. Aktif ya? Iya, penulisnya pakai analogi bagus deh. Kayak nangkap bola, semakin siap, semakin fokus, semakin aktif kita, ya makin bagus tangkapannya. Oh, iya iya. Masuk akal. Jadi, komunikasi lewat tulisan itu perlu kerjasama. Penulis nulis, ya kita sebagai pembaca juga harus aktif nangkap maksudnya. Peran kita penting banget ternyata. Tepat sekali. Analogi bola itu pas banget. Dan penulisnya juga neken ini, kenapa aktif itu penting? Karena ada dua tujuan baca yang beda banget. Apa tuh bedanya? Satu, ya sekedar cari informasi. Satunya lagi, yang ini lebih dalam, buat dapat pemahaman. Informasi sama pemahaman. Bedanya gimana tuh? Kalau informasi itu, ya fakta-fakta yang bisa Anda ulang lagi. Siapa, apa, kapan, di mana, gitulah. Oke. Tapi kalau pemahaman, nah itu soal nangkep makna di balik fakta-fakta tadi. Kenapa sih penulisnya ngomong gitu? Terus kaitannya sama hal lain apa? Jauh lebih dalam. Nah, ini dia nih intinya. Seringkali kita kayaknya cuma berhenti di level informasi itu ya. Iya, banyak yang gitu. Merasa udah tahu karena bisa misalnya ngutip satu dua fakta dari bacaan. Tapi buku ini ngingetin kalau cuma sampai situ, kita rentan. Rentan kenapa? Ya rentan nggak kritis. Kita tahu apa yang dibilang, tapi nggak bener-bener nimbang kenapa dia bilang gitu, atau apa sih dampaknya. Kayak Montaigne bilang ini dikutip juga di buku, ada bahaya ketidaktahuan terpelajar. Ah iya ya, learned ignorance. Orang yang kelihatannya banyak baca, tapi pemahamannya cetek aja gitu. Persis. Ngeri juga ya. Banget. Dan jebakan informasi dangkal ini, meskipun rasanya kok pas banget sama zaman sekarang ya, dengan banjir info digital dan medsos. Iya kan, kayak semua serba instan. Tapi sebetulnya ini bukan masalah baru loh. Buku ini kan ditulis sudah lama banget ya, puluhan tahun lalu. Ini nunjukin kalau perjuangan buat dapat pemahaman mendalam itu ya tantangan klasik. Oh, jadi bukan cuma gara-gara internet aja ya? Bukan, media modern mungkin mempercepat aja penyajian info siap sajinya. Tapi inti masalahnya tetap sama. Kita ini ngelatih pikiran kita nggak buat nanya lebih dalam. Buat nggak cuma nelan aja. Oke. Jadi gimana dong caranya ngelatih pikiran biar nggak cuma nelan info? Buku ini nawarin solusi kan ya? Iya, ini bagian menariknya. Penulisnya ngenalin ada tingkatan-tingkatan dalam membaca. Semacam tangga gitulah. Tingkatan, ada berapa? Ada 4. Tapi di bagian satu ini kita fokus ke yang paling dasar dulu ya. Boleh. Apa tuh yang pertama? Tingkat pertama itu namanya membaca elementer. Ya, ini fondasinya lah yang kita pelajari di sekolah dasar. Kayak belajar ABC gitu? Iya, mulai dari ngenalin huruf, kata, sampai ngerti arti harfiah satu kalimat itu apa. Fokusnya simple banget. Ini kalimat ngomong apa sih? Oke, dasar banget ya. Nah, meskipun ada tahapannya sendiri di dalam level elementer ini yang agak mengkhawatirkan itu, kata penulisnya, banyak orang dewasa sebenarnya nggak pernah secara sadar naik tingkat dari sini. Masa sih? Serius? Iya. Jadi, dalam banyak aktivitas membaca sehari-hari, meskipun udah bisa baca tulisan rumit, cara bacanya itu masih di level elementer aja. Wah, kaget juga ya dengernya. Jadi kita mungkin bisa baca artikel berita yang kompleks atau buku tebal, tapi cara kita memprosesnya itu cuman ya udah sekedar nangkap kata per kata aja, tanpa benar-benar mikirin idenya. Bisa jadi begitu. Kita cuma nyerap aja tapi nggak bergulat sama idenya. Padahal kan tujuan buku ini ngajak kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu dia. Tingkat berikutnya apa dong? Kasih bocoran dikit deh. Oke, contohnya ya, ada tingkat analitis. Nah, kalau udah di sini, Anda nggak pasif lagi. Beda banget sama elementer. Gimana beganya?
Anda mulai aktif nanya ke teksnya. Pertanyaan kayak, ini buku intinya ngomongin apa sih secara keseluruhan? Terus, argumen utamanya apa? Gimana penulisnya ngebangun argumen itu? Klaim-klaimnya bener nggak sih? Valid nggak? Wah, udah kayak detektif ya. Haha, bisa dibilang gitu. Dan yang paling penting nih, nanya. Terus, apa signifikansinya? Kenapa ini penting? Eh, buat saya. Gitu. Jadi benar-benar ngajak ngobrol bukunya ya. Persis. Kayak berdialog sama penulisnya, meskipun orangnya nggak ada di depan kita. Berdialog dengan penulis yang absen. Wah, ini cara pandang yang keren banget sih. Iya kan? Artinya, kita nggak bisa dong cuma nunggu disuapin informasi sama buku atau artikel. Kita yang harus proaktif gali, nanya-nanya, terus nyambung-nyambungin idenya. Baru itu namanya belajar dan paham ya. Itulah kuncinya. Membaca untuk pemahaman, itu intinya ya proses belajar mandiri. Kalau kita bisa kuasai tingkatan membaca yang lebih tinggi, kita jadi punya, semacam alat gitu. Alat buat belajar dari sumber manapun. Nggak harus nunggu diajarin guru di kelas gitu ya. Betul, nggak cuma dari guru atau pakar yang ada fisiknya. Ini soal, ya, kemandirian intelektual lah. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari bagian awal buku ini, intinya membaca itu nggak bisa dipukul rata ya, bukan aktivitas tunggal. Bener, beda-beda levelnya, beda-beda juga tujuannya. Dan kunci buat naik level itu ya, kitanya harus aktif terlibat. Fokusnya juga harus jelas, mau dapat pemahaman, bukan cuma mungkulin fakta-fakta doang. Nah, itu dia. Dan langkah pertama yang paling-paling dasar nih, adalah kita benar-benar sadar. Sadar bedanya kapan kita baca cuma buat info cepat aja. Kayak baca berita utama gitu ya. Iya. Atau cari resep masakan. Dan kapan kita perlu ngerahin usaha lebih, fokus, buat dapetin pemahaman yang mendalam. Jadi kesadaran itu penting banget ya. Fundamental. Kesadaran ini nanti bakal ngubah cara Anda nyamperin tiap teks yang Anda baca. Beda pendekatannya. Menarik banget. Oke deh, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan sebentar. Buku atau mungkin artikel terakhir yang Anda baca. Gimana cara Anda bacanya? Pertanyaan bagus tuh. Apakah cuma sekedar pengen tahu apa sih isinya? Atau Anda benar-benar usaha buat ngerti kenapa penulisnya bilang gitu dan gimana argumennya dibangun? Iya, coba direfleksiin. Terus coba bayangin deh, bakal seberapa beda pengalaman membaca Anda berikutnya kalau dari awal Anda udah niat. Niat buat benar-benar memahami, bukan cuma tahu.